Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah sekalian, sebelum kita lanjuti kajian kita pada kesempatan ini, terlebih dahulu kembali kita membaca suratul Fatihah satu kali lagi. Sehubungan keluarga daripada jamaah kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni almarhum Bapak Iswadi bin Madali. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, dan insya Allah ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita niatkan buat diri kita semua, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan yang sempurna, sehat lahir dan batin, dan insya Allah kita bisa manfaatkan itu semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ala hadhihi niyah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjuti kajian kita selanjutnya, yakni hadis yang kita ambil dan kita nukil dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, satu kitab yang disusun dan ditulis oleh Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani yu'ajjilahuma Allahu fid dunya, al-baghyu wa uququl walidain. Rawahu Tabrani an Ibni Abi Bakrah radhiyallahu an. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, isnani, ada dua perkara, yu'ajjilahumallahu fid dunya, yang dipercepat oleh Allah kedua perkara ini akan siksanya, akan azabnya. Fid dunya, di dunia. Jadi ada dua perkara, ada dua hal yang Allah akan segerakan, Allah berikan itu siksanya di dunia sebelum dia mendapatkan siksa di mana? Di akhirat. Jadi di dunia sudah didapatkan juga sama dia, Masya Allah. Di dunia dia dapat, di akhirat pun dia kena. Ya. Karena saking hinanya ini pekerjaan, saking jeleknya dan saking buruknya pekerjaan ini. Yang pertama, kata Nabi, Allah akan berikan dia siksanya itu dipercepat di dunia. Padahal pada umumnya, dalam hadis yang lain nanti ketemu dalam kitab ini, ada hadis justru kata Allah, Allah akan berikan azab dan siksanya bagi orang yang beriman itu di dunia. Jadi orang-orang yang beriman mendapatkan siksanya itu di dunia. Kalau seandainya dia punya salah, punya dosa, maka diberikannya di dunia. Buat orang yang beriman. Sementara buat orang-orang yang suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa, yang selalu jauh kepada Allah, justru Allah berikan siksaannya itu nanti yaumul kiamah, pada hari kiamat, bukan di dunia. Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk mau bertobat atau tidak.
Makanya diberikan kelebihan, kata Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Nasaihul Ibad, itu dituliskan justru orang yang berbuat maksiat dikasih beberapa kelonggaran. Yang pertama misalnya, justru Allah panjangkan umurnya. Yang kedua, Allah sehatin badannya. Allah berikan sama dia panjang umur, sehat walafiat. Padahal berbuat dosa, berbuat maksiat. Tiap malam begadang, main kartu, ya, belum lagi minum dan lain sebagainya, maksiat ya. Tapi kita lihat kayaknya badannya apa? Sehat aja tuh orang. Badannya kayaknya sehat aja. Nggak sakit, nggak apa, nggak ini gitu. Nah, kita lihat seperti itu. Tapi justru sebaliknya, ada orang yang selalu berbuat ibadah, sembahyangnya rajin, jamaah nggak pernah tinggal, ngaji datang, puasa Senin Kamis. Kita lihat kayaknya ampek. Tahu ampek nggak, Pak? Apa ampek? Kagak boleh banget kena angin dikit. Kena angin dikit langsung diapain? Dikit-dikit sakit mulu gitu. Nah, sengaja itu Allah kasih supaya Allah berikan nanti siksaannya, penderitaannya nanti pada hari kiamat. Karena penderitaan di hari kiamat amat sangat berat sekali. Sampai-sampai diriwayatkan dalam satu hadis, ketika iza dakhala ahlal jannah ilal jannah wa iza dakhala ahlan nar ilal nar, apabila penduduk neraka sudah dimasukin ke dalam nerakanya, penduduk surga sudah dimasukin ke dalam surganya, semua sudah masuk di masing bidang-bidangnya, bagiannya. Ini yang surga, yang neraka. Kemudian Allah berfirman kepada penduduk neraka, apa kata Allah? Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, engkau aku masukkan ke dalam neraka dan aku berikan kepada engkau 1000 tahun lamanya di dalam neraka. 1000 tahun engkau akan berada di dalam neraka. Apa kata penduduk neraka? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Masuk ke dalam neraka, kemudian ditaruh di dalam neraka. Berapa lama tadi? 1000 tahun. Dia masih ngucapin apa? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Penduduk neraka. Tapi ketika penduduk surga ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku masukkan engkau ke dalam surga dan aku berikan engkau 1000 tahun di dalamnya. Apa kata dia? Tidak ya Rabb. Nggak mau dia. Kenapa demikian? Karena penduduk neraka mengucapkan itu Alhamdulillah karena dia merasa bersyukur. Sampai katanya jangankan 1000, 2000 tahun pun gak apa-apa. 5000 tahun pun lamanya kami gak apa-apa. Karena bagaimanapun juga biar kata lama 1000 tahun, 2000 tahun, lama-lama akan apa? Akan habis juga. Asal jangan engkau kekalkan aku di dalam neraka ya Allah. Itu permintaannya. Asal jangan engkau kekalkan aku di dalam neraka. Biarin gak apa-apa. Jangan lagi 1000 tahun, 5000 tahun aku gak apa-apa. Asal satu, jangan engkau kekalkan aku. Tapi sebaliknya penduduk neraka, surga mengatakan, tidak ya Rabb. Aku tidak mau kalau seandainya engkau berikan hanya 1000. Jangan lagi 1000, 5000, 10.000 tahun aku di surga. Aku tidak mau. Kenapa? Aku ingin kekal selama-lamanya. Nah, penduduk neraka, orang yang suka berbuat maksiat, dalam satu hadis itu diberikannya nanti pada yaumul qiyamah siksa dan azabnya. Berbeda dengan orang yang beriman. Ketika orang yang beriman, manakala dia punya dosa-dosa yang kecil misalnya, maka Allah berikan siksanya itu di dunia. Dalam bentuk sakitkah itu? Musibahkah itu? Itu namanya Allah berikan kepada dia. Ya, rajin ibadahnya, tapi Masya Allah ujiannya berat, sakit terus. Dan nah, sakit yang itu adalah bentuk siksa yang Allah berikan, Allah percepat di dunia untuk menghapuskan dosa-dosanya dia. Dengan kesabarannya dia, maka Allah akan hapuskan sehingga nanti dia tidak akan mendapatkan azab dan siksanya yaumul qiyamah. Masya Allah. Ya, itu buat orang yang beriman. Tapi hadis ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini, ternyata kata Nabi Muhammad ada 2 dosa, ada 2 pekerjaan maksiat yang apabila engkau kerjakan dan engkau tidak bertobat kepada dia, kepada Allah, maka Allah akan segerakan
Ya, yu'ajjilahumallahu fid dunya. Allah akan percepat, Allah akan segerakan azab dan siksanya dari kedua ini di dunia. Di dunia dia kena, dan di akhirat pun dia dapat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Apa itu? Dua dosa dan maksiat yang Allah berikan di dunia ini. Yang pertama, al-baghyu. Al-baghyu maknanya az-zina. Orang yang selalu berbuat zina. Nauzubillah min dzalik. Nah, orang yang berbuat zina, apalagi al-baghyu ini orang yang selalu berbuat zina, selalu. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di akhirat dia akan mendapatkan siksa dan azabnya karena perbuatan dosanya itu, tapi yu'ajjilahuma, Allah akan segerakan juga azabnya itu di dunia dia dapat. Ya. Belum lama ramai ada satu penyakit yang sampai saat ini pun obatnya belum bisa ditemukan. Ada penyakit apa? AIDS. Ya. Penyakit AIDS dari pekerjaan hal yang seperti ini. Allah berikan itu siksaannya di dunia dengan berupa yang seperti itu. Itu secara lahiriah penyakit Allah berikan, penyakit kelamin dan lain sebagainya. Itu bentuk daripada siksaan dan azab yang Allah berikan. Satu. Yang kedua, bisa jadi dengan orang yang berbuat zina, Allah berikan itu mungkin secara fisik dia tidak sakit, tapi secara psikis kejiwaannya, ya Allah hinakan dia. Apalagi kalau seandainya na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, misalnya sampai mengandung dia, ya sampai hamil misalnya, betapa dihinakan dia di masyarakat, akan dijadi hina, ya di lingkungan dia akan menjadi orang yang jadi bahan tertawaan, bahkan mungkin di keluarga. Kalau ada keluarga yang anaknya melakukan hal yang seperti itu, mohon maaf, kira-kira bapak ibunya marah tidak? Halo? Kira-kira marah nggak? Marahnya bukan main, bahkan saking marahnya bisa jadi itu anak diapain? Diusir dari rumahnya. Ini bentuk siksaan yang Allah berikan. Diusir dia sama ininya. Secara psikis dia mendapatkan penderitaan yang luar biasa akibat perbuatannya itu. Yu'ajjilahuma fid dunya. Allah akan segerakan azabnya itu, siksanya itu daripada perbuatannya di mana? Di dunia. Allah berikan seperti itu. Makanya mohon maaf Pak, kadang-kadang ada orang, mudah-mudahan keluarga kita, anak putra-putri kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada pekerjaan yang seperti ini, maksiat seperti ini. Masya Allah, terkadang apabila dia mendapatkan ada putrinya seperti itu, bapaknya merasa malu, marahnya bukan main, bukan hanya dipukul, bukan hanya diomeli secara kasar, bahkan bisa jadi anak itu diusir. Mulai saat ini kamu bukan anakku lagi, kamu telah mencorengkan nama baik orang tua dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kira-kira anak yang seperti itu secara kejiwaan menderita nggak tuh? Iya, Masya Allah, di luar dia tidak dihormati, di luar dia dihinakan oleh masyarakat, ternyata di dalam rumahnya pun juga dia sudah melakukan hal yang seperti itu. Masya Allah. Padahal tidak diperbolehkan oleh Nabi. Saya jadi teringat di dalam satu kitab namanya Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi pernah menceritakan satu hadis, Pak. Ketika Rasulullah sedang berkumpul seperti ini dengan para jamaah, tiba-tiba ada seorang perempuan datang. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, tolong laksanakan kisos untuk aku. Tolong ya Rasulullah, engkau kisos aku telah melakukan satu perbuatan dosa yang besar. Aku tidak mau mendapatkan azab nanti di akhirat nanti. Siksalah aku di sini, azablah aku di sini." Kata Nabi, "Apa dosa? Apa?" Karena dia telah hamil karena dia berbuat zina. Dan lakinya telah kabur, menghilang. Jadi dia pengen minta dikisos dengan perbuatannya dia itu, supaya di dunia saja dia mendapat penderitaan. Harus dirajam dia. Ya, dirajam. Nah, Rasulullah mendengar kayak begitu, enggak langsung Pak, enggak langsung itu anak perempuan ini kemudian, ayo siapkan, rajam dia, siksa dia, mendapatkan sesuai dengan kisosnya. Tidak.
Rasulullah begitu bijak. Apa kata Rasulullah? Apakah ada wali daripada perempuan ini? Adakah saudara dari perempuan ini? Ya, kalau suaminya nggak mungkin dah. Ya karena dia belum kawin. Ya, dia melakukan perbuatan zina dan lakinya kabur, menghilang. Dia tanya sama Rasulullah, adakah wali daripada yang menanggung ini perempuan? Kemudian ada, saya ya Rasulullah. Baik. Apa kata Rasulullah? Tolong engkau hantarkan perempuan ini pulang. Dan aku pesan kepada engkau, jangan engkau marahi dia, jangan engkau omeli dia, jangan engkau zolimi dia, jangan engkau jahati dia. Pulang. Disuruh pulang sama Rasulullah, nanti kalau dia sudah melahirkan, baru dia datang lagi kepada aku untuk melakukan qisasnya. Jadi dikasih jeda, suruh pulang dulu. Karena sudah hamil. Berapa bulan tadi? 2 bulan. Biasanya kalau hamil, lahir berapa lama? 9 bulan. Berarti masih ada sisa berapa? 7 bulan. Suruh pulang. 7 bulan, nanti baru datang lagi kalau udah lahir. Jeda waktu yang cukup lama. Biasanya dalam waktu yang space waktu yang cukup lama ini, kemungkinan besar dia udah bisa kabur, dia bisa udah kemana-mana, dia lagi tidak mau lagi datang lagi kepada Rasulullah, aman mungkin, ya. Orang juga udah pada lupa dengan apa yang ini, tapi ternyata tidak. Setelah perempuan ini lahir, melahirkan bayinya, apa yang dilakukan? Ternyata perempuan ini datang lagi kepada Rasulullah. Dia bawa bayinya yang baru dilahirkan oleh dia. Dibawa, dia menghadap kepada Rasulullah. Kemudian dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah melahirkan anak ini. Dan ini anaknya. Aku minta ya Rasulullah, tolong aku ingin bertobat. Tolong engkau kisos aku. Engkau suruh menunggu aku tunggu sekarang. Sudah waktunya aku melahirkan, sekarang aku minta dikisos. Masya Allah, minta dihukum. Dia nggak mau mendapatkan siksa di mana? Di akhirat. Cukup dia di sini saja kan. Apalagi kata Rasulullah. Apakah ada walinya? Apakah ada saudaranya? Saya ya Rasulullah. Baik, kata Rasulullah, tolong engkau hantarkan dia pulang. Dan aku pesan jangan engkau sakiti dia. Jangan engkau jahati dia. Biarkan. Nanti kalau anaknya sudah selesai masa penyusuan daripada ibunya, barulah dia datang lagi kembali. Ya, disuruh nyelesain masa apanya dulu? Menyusukan. Biasanya masa menyusukan itu berapa lama? Berapa lama? Dalam Al-Quran itu 2 tahun. 2 tahun, Pak. Dikasih waktu 2 tahun. Nanti kalau sudah, baru datang. Ternyata setelah itu, singkat cerita, 2 tahun datang. Lagi-lagi dia datang, dia bawa anaknya yang udah usianya 2 tahun itu. Anak kalau 2 tahun udah bisa berjalan belum? Dibawa tuh anaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, tolong engkau lakukan kisos untuk aku. Aku ingin bertobat kepada Allah. Biarkan aku mendapatkan siksa di dunia, tidak mendapatkan di akhirat. Tolonglah kisos aku. Aku menanti ini ya Rasulullah. Dari 7 bulan, kemudian sampai melahirkan, sampai dia menyusukan. Dengan 2 tahun yang seperti itu. Masya Allah. Begitu kerasnya keinginan perempuan ini, ingin apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ketika dia bawa, ini anakmu? Iya. Langsung ditawarin. Saudara-saudara, para sahabat-sahabatku, apakah kalian ingin masuk ke dalam surga? Allah akan bukakan pintu surga selebar-lebarnya buat kalian. Mau ya Rasulullah? Kalau mau, adakah di antara kalian yang ingin menjadi orang tua asuh dari anak ini? Adakah di antara kalian yang ingin membawa anak ini untuk menjadi anaknya? Anak angkatnya, untuk disebagikan menjadi anak di rumahnya, ya, disamakan sebagai dengan anak kandungnya. Adakah di antara kalian yang ingin merawat dan menjadi orang tua asuh daripada anak ini? Kalau ini kalian lakukan, maka pintu surga akan terbuka buat orang ini. Wah, menunjuk tanganlah orang semuanya, sahabat-sahabat itu. Saya mau ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah lihat ada salah seorang sahabat yang cukup mapan dalam kehidupannya, kemudian dia yang diberikan. Ini. Kamu jaga, kamu rawat ini. Baik ya Rasulullah, aku akan jadikan dia menjadi anakku. Berarti anak ini sudah aman. Karena sudah punya orang tua asuhnya. Insya Allah kehidupannya akan selalu diperhatiin. Nah, apa kata Nabi? Mari sekarang kita kisos dia. Barulah perempuan ini. Nah, kemudian meninggal dunia. Ketika perempuan ini meninggal dunia, anak dari perempuan ini aman tidak? Aman tidak?
Aman, karena sudah ada orang tua asuhnya. Aman dia. Jadi Nabi sudah begitu bijaksananya memberikan satu solusi. Allahu Akbar. Nah, ketika perempuan ini meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan justru Rasulullah yang menyolatkan jenazahnya. Rasulullah yang menyolatkan jenazah itu. Ketika Rasulullah menyolatkan jenazah itu menolak ini Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, ya Rasulullah, kenapa engkau mensolatkan jenazah dia? Ini perempuan penzina, ini perempuan berbuat dosa dan lain sebagainya. Kenapa engkau ini? Apa kata Rasulullah? Andai kata di Madinah ini ada 70 wanita yang melakukan perbuatan dosa seperti itu, kemudian cukup dengan satu tobatnya perempuan ini, maka 70 wanita itu sudah diampuni dosanya oleh Allah. Karena begitu kerasnya keinginan perempuan ini untuk apa? Bertobat kepada Allah. Ya, kata Nabi, andai kata ada 70 wanita yang telah melakukan perbuatan yang sama, Allah tutup itu dosanya dengan sebab tobatnya perempuan ini, katanya. Karena begitu luar biasanya cara bertobat. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis ini memberikan satu informasi kepada kita, saudara, bahwa ada perbuatan dosa yang Allah berikan siksanya, dipercepat itu azabnya di dunia, bukan hanya di akhirat. Tapi di dunia Allah akan berikan buat dia. Siapa? Al-baghyu. Orang yang sering berbuat zina. Nauzubillah min zalik. Ya. Apalagi kalau dia sudah punya istri. Ya. Apalagi dia sudah punya keluarga. Melakukan perbuatan, dosanya lain lagi. Ya. Dosanya lain lagi. Nah, itu yang pertama. Orang yang akan dipercepat siksanya di dunia adalah orang yang suka berbuat apa? Zina. Yang kedua, kata Nabi, orang yang isnani yu'ajjilahumallahu fid dunya, dua perkara yang disegerakan keduanya oleh Allah akan azabnya di dunia itu, selain orang yang suka berbuat zina, yang kedua kata Nabi, wa uququl walidain. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Allah akan berikan azabnya bukan hanya di akhirat. Siksanya bukan hanya diberikannya nanti di akhirat, tapi di dunia Allah akan berikan juga dia. Ya, orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, masya Allah. Ini durhaka kepada orang tuanya jangan dipikir hanya sekedar dia pernah kata-kata kasar sama orang tuanya, betul itu durhaka. Bukan hanya dia memukul orang tuanya, iya bisa jadi begitu. Itu durhaka kepada kedua orang tuanya, ya. Tapi wa uququl walidain bisa jadi gini, Pak. Sebab anak yang durhaka itu katanya man barra liwalidayhi fi hayatihima wa aqa ba'da mautihima fahuwa waladun aqun. Dikatakan di sana man barra liwalidayhi fi hayatihima. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada ayah dan ibunya di waktu ayah ibunya masih hidup. Dikala ibunya masih hidup, ayahnya masih hidup, anak ini sangat baik sekali kepada kedua orang tuanya. Berbakti benar sama orang tuanya. Enggak pernah kata enggak, selalu iya. Dan tidak pernah melawan daripada perintah orang tuanya. Sampai orang tuanya bangga. Orang tuanya senang punya anak yang seperti ini. Di mana-mana mungkin diceritakan, ini anak saya baik benar, anak saya selalu turut sama saya. Diceritakan, man barra liwalidayhi fi hayatihi. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Tapi wa aqa ba'da mautihima. Tapi ketika ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, ini anak berubah. Wa aqa, dan dia durhaka, jahat dia. Masya Allah. Berubah dia. Ketika ayah ibunya, bisa jadi sholat ditinggalin, boro-boro mau ziarahin kuburnya, doain saja nggak pernah. Jangan lagi doain, Pak. Baca Fatihah buat ayah ibunya aja nggak pernah. Kemudian dia foya-foya dengan apa yang sudah dia dapatkan dari orang tuanya. Sampai-sampai dia putuskan itu tali silaturahmi kepada kakaknya, kepada adiknya. Karena dia ingin merebutkan itu semua. Ya, berapa banyak orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi gara-gara urusan apa? Hah? Urusan warisan.
Gitu. Urusan yang seperti itu, Masya Allah, Masya Allah. Berubah dia, jahat jadi anak itu. Dia putuskan itu silaturahmi dan dia tidak pernah lagi lupa kepada orang tuanya. Apa kata Nabi? Fahuwa waladun akun. Maka anak yang seperti ini termasuk anak yang durhaka katanya. Nauzubillah. Padahal di waktu hidupnya baik nggak? Waktu hidupnya baik, sama ayahnya baik, sama ibunya baik. Tapi ketika ayah ibunya sudah meninggal dunia, berubah dia. Terbawa dia dengan kehidupannya. Masya Allah, nauzubillah. Bahkan sebaliknya, orang itu bisa dikategorikan anak yang baik. Termasuk anak yang berbakti. Siapa? Man aqqa liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima. Terbalik nih, Pak. Ada anak tadi waktu ayah ibunya masih hidup, dia bakti. Dia selalu berbuat baik sama ayah ibunya. Tapi ketika ayah ibunya sudah meninggal dunia, dia rusak. Dia menjadi orang yang jahat. Tidak pernah lagi ingat kepada keluarganya, kepada ayah ibunya, dan lain sebagainya. Maka itu termasuk anak yang durhaka. Tapi ini sebaliknya. Ada anak man aqqa liwalidayhi fi hayatihima. Ada anak, maaf, ketika ayahnya masih hidup, ketika bapaknya masih hidup, ini anak durhakanya bukan main sama orang tua. Ini anak bandelnya bukan main sama orang tua. Nggak pernah nyenengin hatinya orang tua, nggak pernah nurut apa kata orang tuanya. Selalu sakit hati ibunya. Ya kadang-kadang malah nih anak saking ininya, habis suka marahin ibunya, suka marah-marahin ayahnya. Saya kerja, Pak. Saya nitipin anak aja, nggak bisa diurus. Bego bener si bapak. Tolol banget si ibu. Saya kan capek, saya letih, saya nyari uang, saya nyari ini. Buat bapak, buat ibu, buat habis. Masya Allah. Kira-kira ibu kita hatinya sedih nggak tuh? Ya Allah, ya Rabbana. Kasar mulut kita sama mereka. Kasar mulut kita kepada ayah dan ibu kita. Keluar bisa tuh tega-teganya anak sekarang bisa ngomong tolol lu mak, bego lu pak. Astagfirullahaladzim. Ada seorang anak ketika ayah ibunya masih hidup, nih anak bandelnya bukan main. Tapi apa? Wabarro ba'da mautihima. Ketika ayahnya meninggal, ketika ibunya meninggal, ini anak berubah 180 derajat. Berubah jadi orang yang baik. Nyesel senyesel-nyeselnya dia atas perbuatan ibu kepada ibu dan bapaknya. Tiap malam hanya meneteskan air mata. Ya Allah, saya belum sempat untuk berbuat baik kepadanya. Selama ini saya selalu berbuat jahat sama ayah dan ibu saya. Sekarang ayah ibu saya sudah meninggal. Ya Allah, ampuni saya. Tiap malam dia hanya menangis itu. Masya Allah. Sampai akhirnya dia pun bertanya kepada seorang ustadz, apakah masih ada kesempatan saya untuk berbakti sama mereka? Apakah masih ada kesempatan saya untuk berbuat baik kepada mereka? Walaupun ayah ibu saya sudah meninggal dunia. Ustadz itu hanya tersenyum. Dia tidak menjawab kecuali hanya menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad. Apa kata sang ustadz itu? Ya, dikata, Mas, saya tidak menjawab, tapi ini ada hadis Nabi Muhammad. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, anak muda datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh anak muda ini, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasul, ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal, apakah masih ada kesempatan saya untuk berbakti sama mereka? Ya Rasulullah, ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Apakah masih ada kesempatan saya untuk berbuat kebaikan kepada mereka? Mendengar pertanyaan itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, apa kata Nabi Muhammad? Naam, ada. Walaupun ayahmu sudah meninggal, ibumu sudah meninggal dunia, masih ada kesempatan buat engkau berbakti kepadanya. Masya Allah. Apa caranya? Kata Nabi, satu di antaranya adalah as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Jangan engkau tinggalkan untuk mendoakan keduanya setiap saat
engkau memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Subhanallah. Jadi ketika kita membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu berarti kita sudah berbuat kebaikan, bakti kita kepada orang tua kita. Subhanallah. Walaupun kita selama ini mungkin terlalu banyak menyakitinya, ya, bertobatlah kita. Kalau dia masih ada, jangan sia-siakan saudara. Jangan sia-siakan kalau dia masih ada, orang tua kita, ayah ibu masih ada. Ketika kita mencium tangannya, itu sama ketika kita lebih besar pahalanya dibandingkan kita mencium Hajarul Aswad. Ya Rabb, ketika kita memandang wajahnya dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, dengan pandangan perhatian, kita pandang ayah kita, ibu kita dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang. Apa kata Nabi? Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazaratan rahmah illa kataballahu biha lahu hajjatan makbulatan mabrurah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ma min rajulin, tidak ada di antara seseorang yanzuru ila wajhi walidayhi, yang dia memandang kepada wajah kedua orang tuanya. Tidak ada daripada seorang anak yang memandang kepada ayahnya, kepada ibunya, nazratan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, dengan pandangan penuh perhatian. Tidak ada di antara mereka yang melakukan itu, yang memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, illa, kecuali kataballahu biha lahu, Allah akan berikan ganjaran kepada orang itu, kepada anak itu. Apa? Hajjatan makbulatan mabrurah, yaitu mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan haji, hajinya mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ternyata untuk mendapatkan pahala haji yang mabrur, maaf, tidak mesti harus wukuf di padang Arafah. Ternyata untuk mendapatkan pahala haji yang mabrur, itu tidak mesti harus tawaf di Baitullah, tidak mesti harus wukuf di padang Arafah. Insya Allah kita akan bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur, bahkan diterima oleh Allah. Walaupun kita tidak ke sana, kita bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur dengan satu cara, yaitu dengan berbuat bakti kepada siapa? Orang tua kita. Insya Allah, jangan sia-siakan. Ya, makanya sebaliknya, apabila ada orang, ya, seorang anak yang memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kebencian, apalagi matanya sampai apa? Sampai melototin orang tuanya. Apa kata Nabi? Apabila ada anak yang seperti itu, cukup. Perbuatan itu sudah menunjukkan anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, dia tidak mukul ayahnya, dia tidak pukul ibunya, dia tidak bersumpah serapah dengan kata-kata yang kasar. Tidak. Tapi ketika matanya sudah melotot kepada kedua orang tuanya, udah cukup, itu menunjukkan anak itu durhaka. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibur ratib, beliau tulis di dalam kitabnya yang ditulis oleh beliau. Apa? Diceritakan apabila ada seorang tua yang meninggal, yang sakit dia, apakah itu ayah kita ataukah ibu kita, sakit ya, udah sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin sakit parah, udah nggak bisa kemana-mana, hanya ada di kamar. Ya maaf, mungkin makan di situ, berak di situ, pipis di situ, dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak yang begitu? Andai kata ada yang seperti itu kamar jadi wangi apa jadi bau? Hah? Kamar itu mungkin bau. Apa kata Nabi Muhammad? Apabila ada anak yang masuk ke dalam kamar yang seperti itu, di mana ayah ibunya sakit di dalamnya, kemudian dia tekep hidungnya, Pak. Dia tekep hidungnya. Cukup itu menunjukkan anak itu sudah durhaka sama orang tuanya. Masya Allah. Hanya sekedar apa? Menekep hidung. Jijiknya kita. Baunya seperti itu. Kita lupa. Dulu kita pernah berak di pangkuan ibu kita. Dulu kita lupa betapa seringnya mama kita
dia cebokin kita, dia inikan kita, dan lain sebagainya. Masya Allah, dua perbuatan dosa ini Allah berikan siksanya di dunia dan juga di akhirat. Allah segerakan itu. Apa? Yang pertama, al-baghyu, orang yang sering melakukan perbuatan apa? Zina. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, Allah akan segerakan azab dan siksanya bagi orang yang telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ayah ibu kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna, dan insya Allah diakhiri beliau-beliau itu dalam keadaan husnul khatimah, dan dijadikan itu pintu gerbang kita untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ridho Allah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung daripada ridho siapa? Orang tua. Dan murkanya Allah tergantung daripada murka kedua orang tua kita. Suksesnya kita sekarang itu tidak lain adalah karena berkah orang tua kita. Mungkin kita tidak pernah sadar, kita tidak pernah tahu. Tiap malam mama kita nangis hanya untuk kita, Pak. Dia berdoa, nggak ada doa kecuali hanya untuk, ya Allah jaga anak saya, ya Allah sukseskan anak saya, berhasilkan anak saya, dan lain sebagainya. Ya, tapi dia nggak pernah bilang kepada kita, dia meneteskan air matanya di hadapan Allah. Doanya orang tua kepada anak, kata Nabi, maaf, doaul walidi lil waladihi kadu'ain nabi li ummati. Doanya anak, doanya orang tua kepada anak, maka itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Artinya doanya diijabah oleh Allah. Tapi kalau ada anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ada hadis, Pak, iza tarakal abdu du'a li walidaini. Apabila ada anak yang meninggalkan doa untuk ayah dan ibunya, untuk kedua orang tuanya, dia nggak pernah mendoakannya, apa? Fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka Allah akan cabut keberkahan dari setiap rizki yang dia dapatkannya, dari setiap usahanya. Rizki yang ada tidak akan membawa keberkahan dalam hidup dan kehidupannya. Nauzubillah min zalik. Gajinya besar, jabatannya tinggi, tapi nggak ada keberkahan. Di rumah tidak pernah ada akur sama istri, anak selalu melawan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan harta kita tidak berkah. Dan salah satu yang membawa tidak berkah adalah karena kita telah durhaka kepada siapa? Orang tua. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah buat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhina min khizyid dunya wa adhabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wastur uyubana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.